Nah sekarang ini masih ada pengaruhnya, yaitu adalah si ciblek. Ciblek lagi beranak ini sebenarnya. Nah, ada di video short kita nih, itu anaknya satu tinggal. Dari kemarin itu telurnya 3, kayaknya kemarin atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita mau lihat perkembangan di kandang aviari. Ini jantanannya kemarin kita ganti lagi ya. Ini mungkin udah berapa kali ganti jantanan di kandang aviari, karena ada beberapa hal dan beberapa keinginan ya. Nah, jadi sebelumnya di kandang ini bukan hanya murai batu, tapi ada ciblek dan burung lainnya ya. Nah, tapi untuk sekarang ini yang ada murai batu, ciblek, dan ada SRDC ya. Nah, tapi SRDC-nya ini tunggal ya, cuma 1 ekor ya, karena kemarin ini juga dikasih gitu ya. Nah, ini betina-betinanya murai batu, ini satu lagi ngeram ya. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini mau kita bahas sedikit tentang pertama kondisi kandang di sini, yang kedua juga kemarin ada suatu hal yang membuat terganggu kandang tangkaran ini. Karena kemarin di jangkrik sempat mutus ya, mungkin udah 3 bulan ini sebenarnya udah mutus, cuma kadang saya masih kedapatan ya, kadang masih masih bisa lah gitu ya. Nah, ada beberapa saat kemarin itu saya nggak dapatkan jangkrik dalam 2 hari. Saya kebingungan karena kondisi lagi ada yang produksi ya, dan mungkin yang ada yang ngurak juga ganti bulu gitu ya. Nah, yang ngurak itu mungkin nggak jadi masalah ya, mungkin bisa saya kasih fur. Tapi untuk yang kondisi beranak itu sangat mempengaruhi ya, sangat terganggu gitu ya. Nah, seperti video sebelumnya itu ada anak legend yang sudah lemah ya, yang kekurangan makanan ya. Dari kekurangan makanan tersebut sehingga si murai batu gampang terkena penyakit gitu guys ya. Nah, jadi itulah yang menyebabkan murai batu gampang sakit, yaitu kekurangan makanan. Nah, sama halnya seperti yang terjadi beberapa saat lalu. Nah, sekarang ini masih ada pengaruhnya, yaitu adalah si ciblek. Ciblek lagi beranak ini sebenarnya. Nah, ada di video short kita nih, itu anaknya satu tinggal. Dari kemarin itu telurnya 3, kayaknya kemarin atas 3, tapi kemudian tinggal 2 saya lihat ya. Terakhir ini tinggal 1. Nah, anaknya yang satunya lagi ini ketemunya di sini tadi waktu lagi nyuci tempat jangkrik ini. Tuh ada lihat, kok ada anakan gitu ya. Nah, ini anakannya udah dibuang ya. Jadi memang indukan burung itu mempunyai insting juga gitu. Kalau misalkan kondisi anakannya sudah tidak memungkinkan, itu dia bakal membuang ya. Tuh. Jadi, Mas, kok bisa dia buang anak? Jadi gini, kalau anakan itu sudah lemah gitu ya, makannya udah kurang atau nggak mau makan lagi, nah indukan itu langsung berusaha membuang anakannya walaupun kondisi masih hidup ya. Jadi ya gini logikanya ya, misalkan biasanya 1 menit anakan tersebut makannya, misal ini ya, nanti jangan salah, makannya 10 kali. Nah, sedangkan pada saat indukan yang loloh dalam 1 menit tersebut sekarang cuma 1 atau 3 kali. Nah, itu indukan udah tahu bahwasanya anakannya itu udah lemah ya, tidak seperti biasanya. Nah, jadi hal tersebutlah yang membuat indukan membuang anakannya dalam kondisi hidup.
Nah tapi kalau yang ini saya nggak tahu ya hidup atau enggak dibuangnya, cuma itu sudah ketemu dalam kondisi seperti itu ya udah jadi bangkai kayak gitu ya. Mungkin saja udah dibuang itu dalam kondisi mati ya, bisa saja. Tapi ada juga indukan itu yang memang menahan anakannya ya, yang sudah jadi bangkai pun dibiarkan di dalam sangkarnya ya. Tapi ada yang cepat, ada yang langsung buang, dan kemudian ada yang membiarkannya, malah ada yang langsung produksi lagi ya, macam-macam ya. Karena saya sering ketemu hal tersebut ya. Cuma kebanyakan itu kalau kondisinya sudah lemah, anakannya biasanya dibuang. Nah mungkin bisa juga menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin bertanya, Mas kenapa sudah produksi, udah ada anakannya malah dibuang ya. Mungkin ini salah satu faktornya ya, karena kekurangan makanan ataupun kondisinya sudah lemah ya. Sebenarnya masih banyak faktor lain yang menyebabkan indukan itu buang anakan ya. Ya mungkin bisa jadi karena kekurangan makan tadi, kemudian stres ya, adanya gangguan dari luar dan hal-hal lain ya. Tapi hal ini juga bisa menyebabkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah jadi teman-teman sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan tadi mungkin bisa menjawab ataupun bisa menjadi suatu informasi bahwasanya pakan itu nggak bisa putus ya, sehari aja, jangan kan sehari. Misalkan kita kasih makannya pagi, siang udah habis, jadi otomatis siang dan sore dia sudah tidak makan. Itu bakal ada perubahan dalam tingkah laku indukan ya, dan juga berpengaruh terhadap itu SRD sih, berpengaruh terhadap kesehatan dan fisik indukan ya, yang mana mungkin indukan menjadi lemah ya, jadi gampang sakit. Kalau sudah seperti itu, bagaimana dia mau berproduksi? Nah itulah tadi, yang penting itu pakan selalu ready, dan nggak harus banyak-banyak juga ya, karena kalau terlalu banyak pun menyebabkan indukan menjadi ngelemak dan sebagainya. Tuh, itu yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Nah Syup. Syup. Nah jadi untuk beberapa hal yang saya dapatkan, jangkrik mutus itu merata ya, bukan hanya di daerah saya, tapi seluruh wilayah saya perhatiin itu memang lagi putus ya, karena kondisi cuaca yang ekstrim ya, panas, sehingga menyebabkan jangkrik-jangkrik tersebut gampang mati ya. Ya mungkin karena kekurangan air, kurang disiram dan sebagainya. Nah jadi hal tersebut sangat berpengaruh juga ke kita sebagai penangkar ya. Jadi yang peternak jangkrik gagal panen, yang kita pun juga gagal panen kalau seperti itu, karena peternak jangkrik dan peternak murai itu saling berkaitan. Nah jadi mungkin cukup sekian video saya kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada informasi yang mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, dan mungkin ada kesamaan kasus. Nah ini bisa menjadi acuan ataupun patokan ya. Jadi terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.